Dan bentuk rasa syukur seorang yang telah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menggunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Ruh kita ini kita kawal untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli syai'in yafutul 'abdu 'iwadun. Segala sesuatu apapun yang hilang dari seorang hamba itu akan ada gantinya. Fa idza fatahu Allah lam yu'awwid minhu syai'an albattah. Tapi apabila Allah hilang dari hatinya, kecintaan dia kepada Allah tidak ada, rasa takutnya kepada Allah tidak ada, dan dia tidak kenal Allah, tidak akan pernah ada gantinya. Suara perempuan dikatakan bagian dari aurat. Suaranya bisa membuat laki-laki terpedaya, walaupun perempuan itu sudah bercadar, Pak, sudah di balik dinding. Tapi kalau suara perempuan itu terlalu mendayu-dayu, Pak, hati mana yang tidak berdebar, Pak, walaupun tidak melihat orangnya. Dahsyatnya suara seorang perempuan ini, dahsyatnya suara yang mendayu itu, Pak, bisa meluluhkan hati orang yang ada penyakit. Dan tidak ada obat dari kebodohan ini kecuali berilmu. Penyakit itu ada dua. Penyakit yang tidak dirasakan oleh penderita, kemudian penyakit yang bisa dirasakan oleh penderita. Yang bisa dirasakan seperti seseorang itu kena kegelisahan, kecemasan. Sakitnya ini bisa dirasakan juga berdampak kepada badan. Tapi kalau penyakit kebodohan, tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecintaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya tidak sadar kalau dia bodoh sebenarnya. Karena tidak terasa pada dirinya kalau dia itu bodoh. Tapi kalau sakit yang bisa dirasakan seperti kegelisahan, kecemasan, takut mati yang lainnya, itu bisa dirasakan. Namun penyakit ini tidak berdampak di akhirat, namun penyakit kebodohan sebaliknya berdampak di dunia dan di akhirat. Setiap ayat-ayat itulah obat. Jami'uhu syifa, semuanya mengandung obat. Ketika ayat itu dibacakan kok tidak sembuh, itu nanti ada pembahasan khusus dalam bab itu, bahwa dakwah butuhnya keyakinan, butuhnya tempat, butuhnya wasilah yang harus dilakukan oleh orang itu, diantaranya dengan asmaul husna atau dengan kalimat tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Sakit syahwat, sakit kebodohan, semua akan bisa sembuh dengan Al-Quran, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Iqrar bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tasliman majida. Salli wa sallim ala nabiyyina al-karim habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Pesantren rahimakumullah. Alhamdulillah, kalian puji dan syukur senantiasa kita ucap kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah bukan karena nikmat dan keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ma dzaka minkum min ahadin, tak seorang pun di antara kita yang bisa aman, bisa terlepas dari gangguan syaitan, tak seorang pun di antara kita selamat dari tipu daya syaitan kalau bukan karena karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu alangkah indahnya kalau semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan menjadikan hati kita itu tenang dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah apabila telah menyempurnakan nikmat kepada seorang hamba, Allah jadikan hamba itu mengetahui ini nikmat Allah. Jadi nikmat Allah itu banyak. Di antara yang kita rasakan hari ini, kita bisa bermajlis, bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bernapas, dan banyak nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung. Dan bentuk rasa syukur seorang
hamba yang telah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menggunakan nikmat itu untuk maksiat kepada Allah. Dijaga betul nikmat itu. Kalau nikmat ini kalau kita tidak syukuri, maka nikmat ini akan habis, terkikis dan hangus dengan kemaksiatan-kemaksiatan dilakukan oleh seorang hamba. Tadi pagi kami sempat melihat mungkin status orang itu atau di media massa, di media elektronik itu ada gerobak bayi. Gerobak bayi itu didorong oleh seorang pengawal, seorang yang badannya kekar, kuat. Kemudian kiri kanan ini ada pengawal juga, kiri kanan mendampingi, Pak. Depan juga ada pengawal yang menjaga. Kalau gerobak ini terhalang jalannya. Diperhatikan, ditelusur, punya telusur, ternyata isi gerobak itu hanya kucing, Pak. Kucingnya presiden. Dikawal sekian rapinya, ketatnya pengawalan kucing ini, Pak. Karena dia punya presiden. Kita renungkan bagi diri kita, alangkah aman dan selamatnya apabila kita itu bisa mengawal, menjaga anggota tubuh kita ini, hati kita terutama, ruh kita ini, kita kawal untuk tidak bermaksiat, kita jaga hati kita ini untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kucing saja itu dijaga dengan 4 orang, dikelilingi pasukan yang lainnya supaya kucing ini tidak lari, Pak. Tidak kabur, dan kucingnya tidak takut. Ini hanya kucing. Bagaimana dengan Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, hati kita ini? Benar, hati ini kita tidak jaga, kita tidak berikan nutrisi, kita tidak berikan dia iman, tidak berikan dia ilmu, mungkin hati itu akan mati, Pak. Setidaknya dia sakit karena tidak memenuhi gizi. Kalau tubuh kita saja kalau kekurangan kalori, kekurangan gula, lemes. Hati juga kalau kekurangan iman, kekurangan ilmu, maka hati ini akan sakit. Na'udzubillah, bahkan ada yang hati itu sampai mati dari seringnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini senantiasa erot, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, maka kita akan bisa merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tidak ada yang paling sayang dan paling kasih dari Allah Subhanahu wa taala, lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta seorang ibu pun, walaupun seorang ibu itu menyayangi anak yang luar biasa dan tidak mungkin anaknya akan dilemparkan ke dalam kobaran api, Allah lebih dari itu. Allah berikan kita kebutuhan, apapun yang Allah butuh, apapun yang kita butuhkan Allah sediakan. Walaupun kadang-kadang kita tidak mau untuk berusaha, Allah adakan. Apa yang ada pada tubuh kita, kebutuhan untuk tubuh kita, kebutuhan untuk ruh kita, Allah sudah sediakan semuanya. Kebutuhan untuk pedoman hidup kita Allah sudah sediakan, Al-Quran, As-Sunnah. Untuk ruh kita Allah sediakan, untuk tubuh kita Allah sediakan tumbuhan, rezeki-rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia itu banyak yang tidak menyadari itu, sehingga mereka beranggapan bahwa itu semua adalah hasil usaha dan kecerdasan dia, sehingga dia bisa memberikan justice statement bahwa seseorang itu tidak akan bisa apa-apa kalau bukan tanpa saya. Na'udzubillah wal iyadu billah. Padahal semua kita itu, kita menyadari apa yang kita miliki adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana menanamkan keimanan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah sudah hilang dari kita, Allah sudah tidak ada di hati kita, rasa takut kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada, maka tidak akan ada gantinya. Hilangnya perdagangan kita dikarenakan kita taat kepada Allah, itu masih ada gantinya. Berlalunya hari demi hari, itu masih ada gantinya.
ruginya kita dalam perniagaan itu masih ada gantinya, Pak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada pada diri kita, pada hati kita, dalam maknanya ketundukan, ketaatan, kecintaan kita kepada Allah tidak ada di hati kita, maka seorang itu tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatan. Maka Al-Imam Qayyim Al-Jauzi mengatakan, wa min kulli syai'in yafutul 'abdu 'iwadun. Segala sesuatu apapun yang hilang dari seorang hamba itu akan ada gantinya. Fa idza fatahu Allah lam yu'awid minhu syai'an albattah. Tapi apabila Allah hilang dari hatinya, kecintaan dia kepada Allah tidak ada, rasa takutnya kepada Allah tidak ada, dan dia tidak kenal Allah, lam yu'awid minhu syai'an albattah, tidak akan pernah ada gantinya. Jadi alhamdulillah, dengan ketundukan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah nikmat yang paling agung, Pak. Nikmat bisa taat, nikmat bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat bisa tafakur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apalagi nikmat ilmu dengan bermajlis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk golongan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima dan mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Pada pertemuan berapa minggu ataupun beberapa bulan yang lalu kita sempat membahas masalah hati, bahwa hati itu dibagi tiga: hati yang sehat, sakit, dan hati yang mati. Yang sehat itu senantiasa kecintaannya hanya kepada Allah. Hati yang mati itu tertutup untuk taat kepada Allah dan menolak semuanya. Dan hati yang sakit tergantung ada dua unsur mana yang kuat. Kalau unsur syahwat, maka hatinya akan cenderung kepada syahwat. Kalau unsur ketaatan, maka hatinya akan cenderung kepada ketaatan. Maknanya iman itu bisa naik dan bisa turun. Dan pada hari ini kita masuki pada pembahasan yang kedua, yaitu fi dzikri haqiqati mardi qalbi. Itu pada bab penyebutan hakikat hati yang sakit. Jadi hati sakit itu bukan istilah dari Ibnu Qayyim saja, Pak, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fadzadahumullahu maradah. Di hati mereka itu ada penyakit, hatinya sakit, maka Allah menambahkan penyakitnya itu. Ini tentang orang-orang munafik. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan, liyaj'ala ma yulqi syaiton fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa-apa yang dibisikkan oleh setan itu sebagai fitnah, ujian bagi orang-orang yang hatinya berpenyakit. Jadi istilah-istilah mardul qulub ataupun maradul qalbi, hati yang sakit, itu istilah-istilah yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di kalamullah, di Al-Qur'an. Dan ini hal-hal yang berkaitan dengan syubhat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga meneruskan di ayat lain, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Hai wanita-wanita Nabi, istri-istri Nabi, lastunna ka ahadim minan nisa, kamu tidak sama dengan perempuan lain. Ini taqwaitun, seandainya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qauli, maka janganlah kamu melembutkan, takhda'na merendahkan, melembutkan, bil qaul, dan berkata wa fayatma alladzi fi qalbihi marad, sehingga ada rasa ingin, ambisi kepada orang-orang yang hatinya sakit. Kadang seorang laki-laki itu, Pak, walaupun perempuan itu sudah bercadar badar, sudah di balik dinding, tapi kalau suara perempuan itu terlalu mendayu-dayu, Pak, hati mana yang tidak berdebar, Pak, walaupun tidak melihat orangnya. Inilah hati yang berpenyakit. Itulah hati laki-laki.
Kalau dengar suara perempuan yang halus, menendayu, lembut, disusun kata-katanya, itu hati lagi-lagi berdebar, Pak. Maka setan membisikkan, di sana memberikan penyakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala, fala takhda'na bil qaul, jangan melembut-lembut, jangan terlalu apa itu Pak namanya, terlalu menghalus-haluskan perkataan, juga tidak boleh terlalu kasar, karena khawatirkan nanti orang yang hati sakit itu ada ambisi, rasa suka. Maka sering orang-orang tuh, ada kemarin satu cerita dikisahkan, ada seorang laki perempuan mau ke Turki katanya Pak, mau buat paspor untuk menemui pujaan hatinya, tapi dia tidak pernah bertemu dengan pujaan hatinya, hanya mendengarkan suara saja. Maka dia buat paspor, kemudian diterangkan oleh bagian imigrasi, ternyata itulah dikhawatirkan ada penipuan. Dia tidak pernah tahu, sehingga dahsyatnya suara seorang perempuan ini, dahsyatnya suara yang mendendayu itu Pak, bisa meluluhkan hati orang yang ada penyakit. Jadi sangar-sangarnya orang kalau sudah kena suara perempuan itu bisa tunduk Pak, padahal tidak melihat orangnya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan jangan terlalu berlemah-lemah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, maka penyakit yang di sini namakan penyakit fi qulubihim marad, itu penyakit syahwat. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan amarahunna alla yalinna fi kalamihinna, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada istri-istri Nabi itu untuk tidak terlalu melembutkan, melemahkan dalam berbicara. Kama talinul mar'atul mu'tiyah al-layyan, sebagaimana seorang perempuan yang tidak baik, atau perempuan pelacur, atau perempuan yang tidak baik, pokoknya fi mantiqiha, dalam bicara. Fayat ma'a alladhi fi qalbihi maru syahwat, maka akan ada syahwat atau keinginan bagi orang-orang yang ada hatinya berpenyakit. Maka inilah penyakit syahwat. Jadi Allah memberikan penyakit-penyakit itu, istilah-istilah penyakit hati yang sakit itulah memang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti sakit hati itu, hati yang sakit itu ada yang sakit nifak, ada yang sakit syahwat, ada yang sakit subhat, ya. Ada yang memang sakit karena kebodohan atau karena keingkarannya. Maka hadirin hadiratullah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga melarang wa ma'dzalika fala yuskhinna fil qauli bihaitsu yaltahiqu bil fahsya. Dan juga jangan terlalu melembutkan sekali, atau jangan terlalu kasar, jangan terlalu kasar juga, sehingga terlalu kasar tidak enak didengar. Perempuan itu kalau kasar itu Pak, itu kelihatan dari bicaranya, tata bicaranya, kosakata yang digunakan, volumenya. Itu perempuan baik itu akan kelihatan dari bicaranya. Makanya perempuan itu hati-hati bersuara. Bahkan yang paling ekstrim itu suara perempuan juga, ada ulama yang mengatakan, walaupun tidak semua yang berpendapat, suara perempuan dikatakan bagian dari aurat, karena begitu suaranya bisa membuat laki-laki terpedaya, laki-laki yang ada hatinya penyakit syahwat. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan di sini, wal maksud, yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah hati yang, pada penyebutan hati yang sakit itu adalah zikru mardu qalbi wa haqiqati, yaitu istilah-istilah hati yang sakit dan hakikatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu nasihat, mau'izah dari Rabb kamu, syifa sebagai penyembuh, lima fi sudur, terhadap apa-apa yang ada di hati kamu, wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan fahuwa syifaa'un lima fi sudur min maradil jahli. Jadi Al-Quran ini
obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dada seseorang, di hati seseorang, seperti kebodohan, wal ghayyi, dan sifat pembangkang, senantiasa membangkang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jahla mardun, karena sesungguhnya kebodohan itulah penyakit. Jadi kita simpulkan tadi, penyakit dalam Al-Quran itu, penyakit itu ada yang penyakit hati dinamakan dengan nifak, kekufuran, keraguan. Penyakit hati syubhat, penyakit hati syahwat, syahwat dan ditiup dengan yang syubhat yang ditiupkan oleh setan, syahwat dengan hubungan apa, dengan tiupan nafsu. Kemudian penyakit kebodohan, dan tidak ada obat dari kebodohan ini kecuali berilmu. Maka ketika ada satu kisah dalam kitab Ad-Da' wa Dawa itu menerangkan, ada Abdullah bin Jabir itu ketika para sahabat ini bersafar, satu kelompok sahabat itu Rasulullah SAW bersafar, kemudian di dalam perjalanan itu ada salah seorang yang kena batu kepalanya, kemudian berdarah, luka. Kemudian setelah luka itu, malamnya dia mimpi junub lagi, Pak. Mimpi basah. Karena dia luka, maka dia menanyakan kepada sahabat tadi, sahabatnya yang lain, hal tajiduni, apakah hal tajiduni ruksah, apakah ada ruksah keringan untukku? Aku dalam kondisi junub dan tidak boleh kena air. Maka sahabat lain mengatakan, la yajidu alaika ruksah, tidak ada, tidak boleh, kamu tetap mandi. Maka dilakukanlah mandi. Kemudian setelah mandi dia meninggal, Pak. Maka diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW, qatalahumullah, mereka telah membunuh orang itu. Kemudian Allah membunuh mereka semua, membinasakan mereka semua. Maknanya ada ruksah. Sebenarnya ada ruksah ketika seorang itu junub ataupun mimpi basah, kemudian dia tidak bisa kena air dengan cara tayamum. Cukup dia dengan bertayamum atau luka, menutup lukanya dengan kain, kemudian mengusap luka tersebut. Maknanya kalau dia tidak tahu, hendaknya dia bertanya. Ini dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Maka di sini dapat kita pahami, hadirin hadirahumullah, maka kebodohan adalah penyakit yang tidak disadari oleh orang yang menderitanya atau penderita penyakit ini, Pak. Jadi sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah masih dalam kitab ini mengatakan, penyakit itu ada dua, penyakit yang tidak disadari, yang tidak dirasakan oleh penderita, kemudian penyakit yang bisa dirasakan oleh penderita. Yang bisa dirasakan seperti seseorang itu kena kegelisahan, kecemasan. Sakitnya ini bisa dirasakan juga berdampak kepada badan. Tapi kalau penyakit kebodohan, tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kecintaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orangnya tidak sadar kalau dia bodoh sebenarnya. Karena tidak terasa pada dirinya kalau dia itu bodoh. Tidak terasa kalau dia itu tidak kenal Allah, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak cinta Allah. Tapi kalau sakit yang bisa dirasakan seperti kegelisahan, kecemasan, takut mati, yang lainnya, itu bisa dirasakan. Namun penyakit ini tidak berdampak di akhirat, namun penyakit kebodohan sebaliknya berdampak di dunia dan di akhirat. Jadi seorang kalau dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diazab karena kebodohannya. Karena sudah ada utusan Allah, sudah diturunkan Al-Quran, sudah diutus para rasul, maka tidak ada alasan bagi seorang melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia tidak tahu ataupun bodoh. Terutama dosa syirik. Para ulama sepakat bahwa dosa syirik itu tidak diuzur dikarenakan kebodohan. Karena apalagi pada saat ini sudah banyak media sudah menerangkan, para penceramah sudah banyak. Nah, inilah dosa-dosa kebodohan ini yang tidak disadari oleh penderitanya. Namun penyakit kebodohan ini yang tidak disadari oleh penderitanya. Namun penyakit yang kegelisahan, kecemasan, kesedihan itu dirasakan oleh penderitanya.
bahkan berdampak kepada fisik seseorang, kepada badan seseorang. Orang itu kalau udah cemas, Pak, itu gemetar ke tangan-tangannya, Pak, Bu, ke tangan-tangannya gemetar, jantungnya berdebar, betisnya benyal, berjalan kayak orang pusing. Kalau sudah merasakan kecemasan itu, berdampak kepada fisiknya. Dan penyakit ini tidak ada perhitungannya, tidak diazab seorang itu dengan menerima penyakit ini selama dia ridho dan ikhlas dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila penyakit kebodohan, tidak kenal Allah, tidak kenal Islam, tidak kenal Rasulnya, maka orang itu akan dihisab, dituntut dengan kebodohan yang dimiliki ini. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, fa innal jahla maradun, karena sesungguhnya kebodohan itulah penyakit. Syifa'uhu ilmu wal huda, obat penyembuh dari kebodohan itu adalah ilmu, wal huda, dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Bil huda wa dinil haqq, bil huda itu dengan ilmu nafi, wa dinil haq dengan amal soleh. Maka di sini dapat kita pahami, hadirin hadirat rahimakumullah, pentingnya kita itu untuk belajar ilmu syar'i. Pentingnya, pernah kami sampaikan dulu sekian waktu pertemuan itu, masih dalam kitab ini juga, bahwasanya falau arafal abdu kulla syai' wa lam ya'rif rabbah faka'annahu lam ya'rif syai'a. Kalaupun seorang hamba itu kenal, tahu segala sesuatu macam cabangnya ilmu, tapi dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, tidak taat, tidak takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia tidak tahu apa-apa. Walau nala kulla hadzim min hududi dunia, walaupun orang itu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, kalau dia tidak kenal Allah, tidak kenal Islam, tidak kenal Rasulullah SAW, maka orang-orang yang bodoh. Maka kebodohan ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang yang bodoh itu, bodoh tidak mengetahui Allah dan Rasulnya, itu tidak sadar kalau dia itu bodoh. Dia tidak sadar kalau dia itu sakit. Sehingga adanya pengingkaran, kekufuran kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wal ghayyu maradun, dan pembangkangan ataupun sifat membangkang itulah penyakit. Syifa'uhu rusdu, obatnya adalah, penyembuhnya adalah petunjuk. Wa qad nadhahu Allahu subhanahu nabiyahu an hadaini da'aini, maka Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan, menyelamatkan nabinya dari dua penyakit ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mentiadakan bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki sifat itu. Wajar kalau yang mengatakan Rasulullah itu ummi tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tapi bukan bodoh ya. Karena Rasulullah SAW ini diantara sifat-sifat beliau fatonah, cerdas. Kalau ummi karena tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Sampai Rasulullah SAW mengatakan ma'ana biqori, ketika dirangkul oleh malaikat Jibril, iqra, dijawab ma'ana biqori, karena memang beliau tidak bisa baca, tapi beliau cerdas. Nah, di sini bukan berarti Rasulullah SAW itu tidak tahu apa-apa, tidak, karena memang wa ma yantiqu anil hawa, Rasulullah SAW tidak akan mengucapkan, berkata kecuali dengan wahyu saja. In huwa illa wahyu yuha. Wa wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulafa'ah bididdihima, qala alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian senantiasa mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin al-mahdiyyin, yang memberikan petunjuk sesudahku. Mananya orang-orang sahabat khalifah Rasulullah SAW itulah khalifah, orang-orang yang diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang berilmu. Di sini pentingnya kita harus
belajar ilmu syar'i supaya kita tidak kena penyakit hati yang namanya kebodohan. Maka ulama Qayyim mengatakan penyakit itu ada bentuknya dua, penyakit yang disadar, yang dirasakan, penyakit hati yang bisa dirasakan oleh penderitanya seperti kesedihan, amarah, ya, emosionalnya, kecemasan, rasa takut, itu penyakit yang bisa dirasakan oleh penderitanya dan itu juga berdampak kepada fisik. Yang kedua, penyakit yang tidak bisa dirasakan oleh penderitanya, itu kebodohan. Maka dan kita harus senantiasa memberikan ilmu menghilangkan kebodohan kita, karena pada akhirnya kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Allah menciptakan kalian, mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian itu tidak tahu apa-apa. Maka pada hakikatnya semua manusia tidak tahu apa-apa kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah ilmu. Allah berikan wasilah penglihatan, mata, ya, pendengaran dan hati sebagai wasilah untuk talabul ilmi. Maka tidak ada alasan seseorang itu tidak tahu, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sakit ini, orang-orang yang memiliki penyakit di hatinya yaitu dengan penyakit kebodohan, maka dia akan senantiasa berpaling dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia bodoh, tidak tahu dan tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tiga, melakukan dosa-dosa. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau menjelaskan dalam kaul yang lain, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tidak memiliki kehidupan. Maka la hayata liman a'rada anillah wastawala li ghairihi. Tidak ada kehidupan bagi seorang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan diri dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal hayatu bahaim khairum min hayatih. Bahkan sebenarnya kehidupan binatang itu lebih baik daripada kehidupan orang yang tidak kenal Allah. Orang yang kehidupan binatang itu lebih baik daripada orang yang senantiasa bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hayatal insan bihayati ruh wa qalbuh. Karena sesungguhnya manusia yang hidup itu kalau hatinya hidup, ruhnya hidup. Jadi kalau hatinya hidup orang itu, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ruhnya hidup, maka dia akan melakukan ketaatan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak mau taat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, bal hayatul bahaim khairum min hayati. Hidupnya binatang itu lebih baik pada hidup orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya kita itu untuk talabul ilmi syar'i, Pak. Karena dengan talabul ilmi syar'i kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu. Bukan ulama yang kita banggar, yang kita anggap itu ulama, tapi orang berilmu siapapun mereka, orang berilmu dia akan mesti memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti seorang itu ulama harus hafal Quran, tapi kalau dia berilmu, bertauhid kepada Allah, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk maksiat, takut untuk melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu. Maka di sini penting, kami katakan pentingnya kita untuk talabul ilmi, pentingnya kita bermajlis ilmu. Allah angkat derajat orang itu, dan orang itu Allah berikan petunjuk. Bedanya manusia dengan binatang itu ya, manusia itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati. Kalau manusia tidak menggunakan hati dan ruhnya untuk taat kepada Allah, sama-sama saja keduanya, Pak. Binatang juga beranak, manusia juga beranak. Binatang juga makan, manusia juga makan. Binatang kawin, manusia kawin. Karena manusia itu memiliki hati dan memiliki ruh, inilah bedanya. Apabila kita ingin berbeda dengan binatang, maka kita gunakan hati kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan juga
Wa ja'ala kalamahu subhanahu mau'izatan lin-nasi 'amah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalamullah ini sebagai nasihat, wasiat bagi manusia semuanya, wa hudaw wa rahmatan liman amana bihi khassah, dan petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya, wa syifaan tam lima fi sudur, dan obat penyembuh yang sempurna bagi penyakit-penyakit yang ada di hati, seperti penyakit iri, penyakit nifak, termasuk juga penyakit fisik. Dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menceritakan ketika beliau di Mekah, beliau sakit, tidak ada obatnya dan tidak ada dokter yang buka pada saat itu. Beliau hanya menjadikan kalamullah Al-Fatihah sebagai obat, karena kalamullah itu bermanfaat, yanfa'u bili nafsi, berdampak dan bermanfaat. Jadi kita berobat itu dengan Al-Fatihah, baca Al-Quran. Dan ini sering terjadi ketika pada musim corona kemarin, ya, dari saking banyaknya orang yang panik, semua orang tuh kehabisan yang namanya uap, pentolin, kehabisan, rumah sakit juga kehabisan oksigen. Itu ada cerita dari satu teman, beliau memiliki pondok, ketika dia diserang corona, suami istri, dan dia harus ada di ruangan karantina itu, yang dilakukan tidak lain murni makan, kemudian taat membaca Al-Quran terus, walaupun sesak terus baca Al-Quran. Sehari 2 hari ada perubahan, kemudian hari ketiga keempat normal, sembuh alhamdulillah dengan izin Allah. Hanya keyakinan yang kuat dengan kalamullah akan jadikan obat, karena kalamullah Al-Quran, setiap ayat-ayat itu bukan bagian dari ayat saja, setiap ayat-ayat itulah obat. Yanfa'u li nafsi, itu ayat itu sendiri bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faman istashfa bihi sahha wa bariya min mardi, barang siapa yang berobat menjadikan kesembuhan dengan kalamullah Subhanahu wa taala, wa sahha, dan akan sembuh, wa bariya min mardi, dan penyakitnya akan hilang. Wa man lam yashfi wa man lam yastashfi bihi fahuwa kama qila, barang siapa yang tidak berobat dengan kalamullah itu, maka tidak ada kesembuhan baginya. Sini ada syairnya, tidak usah baca. Wa qala Allah Subhanahu wa taala, wa nunadzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala firman, kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an ini, ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, yang mana Al-Qur'an itu obat, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. Min di sini, minal Quran, bukan min nisbiyah, bukan min sebagian, akan tapi min jinsi, bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah memberikan pengaruh kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidu dzalimina illa khasara, dan tidak bertambah pada orang-orang itu kecuali kerugian. Maka wal adhar anna min hauna, yang jelas min, kalimat minal Quran di sini adalah li bayanil jins, ya, menjelaskan jenis ataupun bagian, bukan bagian, tiap-tiap ayat itu. Fal Quran jami'uhu syifa wa rahmatul lil mu'minin, dan maka semua Al-Quran itulah syifa, obat dan rahmat bagi orang-orang beriman. Jadi saya mau pengen ruqyah, boleh baca ayat apa yang dihafal, baca kulhu, baca ayat kursi, tak mesti harus semuanya dihatamkan semuanya. Lebih bagus kalau bisa hafal, karena setiap Al-Quran, ayat Al-Quran itulah jami'uhu syifa, semuanya mengandung obat. Tidak fokus pada ayat-ayat tertentu, karena semua bagian Al-Quran itulah sebagai obat bagi mereka. Dan Ibnu Qayyim juga menerangkan, ada ketika ayat itu dibacakan kok tidak sembuh, itu nanti ada pembahasan khusus dalam bab itu, bab ad-da' dawa, butuhnya keyakinan, butuhnya tempat, butuhnya wasilah yang harus dilakukan oleh orang itu, diantaranya dengan asmaul husna atau dengan kalimat tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, mungkin ini yang dapat kita pahami kesimpulannya, bahwa pada hakikatnya istilah
hati yang sakit itu istilah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di kalamnya. Ada di antara hati yang sakit itu sakit nifak, sakit syahwat, sakit syubhat, sakit kebodohan. Maka sakit syahwat, sakit kebodohan semua akan bisa sembuh dengan Al-Quran, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dari semua itu, dan Allah memudahkan kita untuk bisa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.